Ya. Nah, begitu juga Musa. Ya, falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa. Jadi di sini apabila bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, cukup kita percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala ya huwal awwal ya laisa qablahu syai' wa huwal akhiru laisa ba'dahu syai' wa huwal zahir wal batin, ya. Dia juga yang ada dan dia juga yang wal batin, itu yang paling tersembunyi. Kenapa dia sampai sini kan pembahasannya? Ya. Padahal kita membahasakan tauhid rububiyah. Ya. Jadi ini apabila tauhid rububiyah, bahwa kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam kerububiyahannya, dalam ketuhanannya, bahwa semua yang ada di muka bumi ini, semua yang ada di pokoknya dunia inilah, bukan di muka bumi saja, semua yang ada di dunia ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Semua selain Allah adalah merupakan ciptaannya, ya, merupakan ciptaannya. Wala yahtaju ila khalqi. Allah itu tidak membutuhkan ciptaannya, ya, tidak membutuhkan ciptaannya. Makanya pertanyaan filsafat yang paling mendasar ini yang membuat orang stres, ya. Timbullah mazhab Mu'tazilah, timbullah mazhab Jahmiyah, timbullah mazhab Qadariyah, timbullah mazhab yang lain. Ya, kita sederhana saja karena kita itu bukan ulama, ya. Ini kerjaan ulama, ya. Kerjaan ulama dalam artian itu kerjaan para orang yang riset, ya, riset di bidang ini, ya, riset di bidang ini dalam hal ini seperti Ibnu Taimiyah, seperti Al-Imam Al-Asy'ari, seperti Al-Imam Abu Hanifah, seperti Al-Imam Imam Syafi'i, seperti Al-Imam Ahmad. Itu kan orang-orang mujtahid, ya. Kelas-kelas mereka inilah yang membahas itu semua. Makanya kita disederhanakan. Kalau model kita ini cukup tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah itu seperti apa? Meyakini bahwa yang menciptakan semua ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak perlu untuk timbul pertanyaan lagi. Ya. Bagaimana cara dia menciptakannya? Dari apa dia menciptakannya? Sebelum menciptakannya, kecuali itu bercita-cita seperti kayak Imam Syafi'i, Imam Taimiyah, Imam Abdul Jabbar itu adalah Mu'tazilah, ya. Ini ya bilang apa? Salah satu guru saya Al-Imam Abdul Jabbar ini, ya, seorang rasul Mu'tazilah di zamannya, ya. Orang otaknya Mu'tazilah di zamannya. Beliau memiliki karangan namanya Tanzihul Quran 'anil Maqaid. Dia memiliki karangan namanya membebaskan Al-Quran dari segala macam tuduhan. Nah, buku dia inilah yang menjadi tesis saya, ya. Tesis saya itu judulnya, ya, tesis saya itu judulnya adalah ya, dirasah al-Balagiyah, ya, fi kitab Tanzihul Quran 'anil Maqaid wa Abdul Jabbar. Studi, ya, studi balaghah, ya, studi balaghah dalam buku kitab Tanzihul Quran 'anil Maqaid yang dikarang oleh Al-Qadhi Abdul Jabbar, ya, dikarang oleh Al-Qadhi Abdul Jabbar. Ini adalah orang Mu'tazilah. Nah, di situ, ya, orang Mu'tazilah itu jasanya luar biasa besar, walaupun beberapa hukum-hukum tauhid itu mereka salahi, ya. Jadi jasanya sangat besar orang-orang Mu'tazilah ini dalam sebagai defense membela Al-Quran itu luar biasa, ya. Dia itu mengumpulkan kurang lebih 5.000 tuduhan orang terhadap Al-Quran, ya. Saya mengambil dari sisi balaghahnya, ya. Saya mengambil dari sisi balaghahnya, ya. Di situ tesis saya itu kurang lebih 1.200 halaman, ya, 200 halaman mempelajari tentang balaghatul Quran, ya, balaghatul Quran fi Tanzihul Quran 'anil Maqaid wa Abdul Jabbar. Nah, ini alhamdulillah, ya, rahimahullah, ya. Kemudian yang selanjutnya, walillah Allah Subhanahu wa taala, walillahil hamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin, ya. Kepada Allah segala pujian
Tuhan semesta alam, Rabbis samawat, ya Tuhan ya langit, wa Rabbil ardh, Rabbil alamin, dan Rabb segala sesuatu. Ya, dalam ayat kursi yang kita baca, apabila Allahu la ilaha illa huwal, ya ini terjemahan dari Rabb ini. Allahu la ilaha illa huwal hayyu, ya yang menghidupkan. Al-qayyum, yang maha berdiri sendiri, ya. La ta'khudhuhu sinah, enggak ngantuk, ya. Wala naum, apalagi tidur, ya. Lahu ma fis sama', miliknya segala yang ada di langit, wa ma fil ardi, dan apa yang ada di bumi, ya. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Siapa-siapa yang memberi syafaat, ya, kepadanya, kepada Nabi Muhammad SAW, harus melalui izin Allah Subhanahu wa taala. Sampai di akhirat pun, jangankan di dunia, sampai di akhirat pun dia tetap Rabb, ya. Jadi Nabi Muhammad artinya tidak bisa memberikan syafaat sebelum mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan untuk mengatakan kami ini umat Nabi Muhammad akan mendapatkan izin, belum, ya. Belum tentu kita mendapatkan syafaat nanti di hari kiamat, ya. Makanya Rasulullah, beliau mengatakan, ada yang minta syafaat, wahai Rasulullah, saya mau bersamamu. Ya boleh, kata Rasulullah. Ya boleh, kata Rasulullah. A'inuni ala nafsik, kata beliau. Tapi bantu saya dengan dirimu. Bantu saya dengan dirimu itu artinya lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baru nanti kita berurusan nanti di akhirat. Sampai Imam Ali Zainul Abidin. Antum tahu Imam Ali Zainul Abidin? Atau tahu namanya aja? Ya. Imam Ali Zainul Abidin, ya, nama beliau bukan Zainul Abidin, tapi namanya Ali Ibnu Husain Ibnu Ali, ya. Ya, ini namanya balutnya Rasulullah SAW, ya. Generasi ketiga dari keturunan Rasulullah SAW. Beliau memiliki anak Fatimah, kan. Fatimah ini memiliki anak namanya Husain. Husain ini memiliki namanya Ali, ya. Nah, beliau lah yang tersisa dari perang Karbala itu, Ali Zainul Abidin. Beliau pindah ke Yaman, hidupnya di Yaman, ya. Beliau ini, masya Allah, ibadahnya luar biasa, ya. Ibadahnya malam, tahajud, kemudian pokoknya semuanya. Dia memanggul tepung untuk orang, dia membantu orang semuanya. Muridnya heran, ya Imam, kan? Kenapa seperti ini sekali ibadahnya? Ya. Wa anta man anta, ya. Sedangkan engkau ini, wah, siapa sih, katanya, kan? Anta sibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau ini cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Ya, ana abdun min ibadillah. Saya ini hamba, satu dari hamba Allah Subhanahu wa taala. Ama sami'ta qaulallahi ta'ala. Tidakkah kalian mendengar firman Allah di dalam Al-Qur'an yang mengatakan fala ansaba bainahum, ya. Fala ansaba bainahum yauma id, atau yaumul qiyamah. Ya, siapa yang hafal? Dilanjutkan. Fala ansaba bainahum, ya. Fala ansaba bainahum yauma id wala yatasaalu, subhanallah. Jadi saya sama saudara enggak saling tanya nanti di hari kiamat, mana saudara enggak, ya. Ustaz Rodi sama istrinya sama anak-anaknya di hari kiamat enggak, ya. Fala ansaba bainahum, ya. Di hari kiamat itu tidak ada keturunan, ya. Wala yatasaalu, jangan tidak ada yang saling cari keturunannya di mana, keturunan enggak. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, apa kata beliau? Man batta'ahu 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuh. Ya, siapa-siapa yang tidak bisa mengantarkannya ke surga, imannya kepada Allah, amalnya kepada Allah, lam yusri' bihi nasabuh. Nasabnya tidak bisa mengantarkannya sama sekali. Ya, ini sampai di akhirat Allah itu tetap Rabb, ya, yang berhak memberikan izin kepada siapa saja yang ingin disyafaatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih, ya'lamu ma baina aydikum, ya, ya'lamu ma baina aydikum. Inilah terjemahan rububiyah yang paling lengkap. Ya'lamu ma baina aydikum, dia maha tahu, ya. Kita yakin bahwa dia yang maha tahu itu juga Rabb, ya, makna rububiyah. Wa ma khalfahum, apa yang ada di depan kita, apa yang di belakang kita. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Ya, semua dia tahu, ya, kejadian-kejadian apapun, sekecil apapun,
ya, sampai janin yang masih berbentuk kuman di dalam rahim seorang perempuan itu Allah Maha tahu, ya. Sampai janin yang di dalam rahim perempuan itu yang masih dalam sebesar kuman itu, ya, Allah Maha tahu. Itulah yang rububiyat Allah Subhanahu wa taala. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Itu kan, ya. Jangan antum bilang di langit. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Ya. Maha luas singgasananya seluruh langit dan bumi. Ya, ini samawati wal ardh. Ya. Lebih luas dari semua galaksi yang ada di dunia, yang ada di semua ini. Ya. Makanya di sini, ya, ulu di sini adalah kalau mazhab, ya, tapi mana-mana itu diikuti lah. Kalau mazhab Asy'ari itu ulu di sini maksudnya ketinggian di sini adalah uluwi al-makan, uluwi ketinggian posisi, ya. Sama kayak kalau kita ilustrasikan ya di pemerintahan misalnya, ya, ini perintah dari atas, nggak bisa kita, ya, nggak bisa kita langgar, nggak bisa kita nggak laksanakan, ini perintah dari atas, ya, padahal itu perintah dari bupati misalnya. Kalau kita duduk sekarang ini sama posisi kita dengan bupati itu, sama tinggi kita, ya, bukan tingginya di situ, atasnya di situ adalah maksudnya atas tempatnya, tetapi atas posisinya. Nah, maksudnya di sini, makanya ulama Asy'ariyah maksudnya di sini atas di sini adalah atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi Anda tidak paksakan untuk, ya. Tapi Anda mau, ya, ikuti yang paling mudah, ya, seperti definisi Ibnu Taimiyah mengatakan, ya, Allah di atas sudah selesai. Tapi jangan membayangkan macam-macam, ya. Antum bayangkan seperti apa dia duduknya, seperti apa wajahnya, ya, seperti apa kotanya, seperti apa. Kalau itu akan kita, ya, lari kepada orang-orang Nasrani nanti, ya. Dia menggambarkan, saya pernah baca novel gitu, ya, dia menggambarkan Tuhan itu, ya, duduk di singgasana di laut, di langit, pegang tongkat, kemudian ada mahkotanya, kemudian jubahnya itu terbangan di ini ternyata imajinasinya sudah ada di kalangan Nasrani, ya. Imajinasi itu sudah ada, gitu, ya. Digambarkan seperti itu, ya. Nah, makanya itulah yang tidak boleh ada gambaran seperti itu. Kalau meyakini Allah di atas, sudah yakini saja, ya, Allah di atas. Di atas itu di mana sudah selesai, ya. Jangan perlu ditanya. Nah, itu metode Imam Malik, ya. Imam Malik mengatakan, ya, beliau mengatakan Ars kita tahu, ya, ya, cuma seperti apa nggak tahu, sudah selesai, ya. Ars kita tahu, ya, membayangkan ars itu seperti apa, singgasana itu kita tahu bayangannya, cuma bayangkan arsullah, ya, nggak tahu, sudah selesai, ya. Berlama-lama mendebatkan itu adalah bid'ah, ya. Nggak perlu kita lama-lama debatkan, karena ini cukup berbahaya di dalam permasalahan akidah kalau kita tidak mendalami. Kemudian alhamdulillah, cara kita untuk mengetahui rububiyatullah ini, alhamdulillah, ya, di antaranya adalah wasail ilmiah, ya, wirid tafakkur, ya, perlu kita merenungkan, ya. Tafakkur ini artinya adalah tadabbur, ya, sama dengan tadabbur, ya. Seperti tilawah wa tadabburil ayatil qur'aniyah allati tad'u ila tafakkur majalatin mukhtalifah, ya. Kayak tadi itu, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ya, yang maha hidup, ya, berarti Allah tidak mati, ya, dan seterusnya. Wa fi anfusikum afala tubsirun, ya. Ini cara kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Rabb, ya. Makanya orang-orang kedokteran, orang-orang yang belajar biologi itu, subhanallah, kalau dia tidak beriman dengan itu, ya, itu sudah orang-orang yang rugi. Berapa macam urat di dalam tubuh kita ini, berapa macam, ya, berapa macam apa di dalam tubuh kita ini, ya, semuanya semuanya kalau kita hitung, ya, subhanallah, gigi kita saja sakit itu langsung kaki kita itu sakit, gitu, ya.
Ternyata urat-uratnya itu semua nyambung dengan jantung kita, nyambung dengan hati kita, nyambung dengan nadi kita. Kita sakit gigi kan di sini tempatnya. Kok bisa kaki yang ikut merasakan sakitnya? Makanya itu sabda Nabi itu luar biasa ya. Ya, ketika orang Muslim satu mendapatkan masalah, seharusnya orang Islam semuanya mendapatkan masalah. Al-mu'min kan jasadul wahid. Ya, semua umat Islam itu kan jasadul wahid. Tidak ada lahu 'udhun. Kalau ada anggota tubuh yang sakit, seluruh tubuh ini merasakan akibat daripada sakit itu. Nah, ini kalau kita pelajari semua ini, bahwa kita akan meyakini bahwa Allah Rabbun wa laysa lana rabbun siwa. Kita tidak memiliki Rabb kecuali Allah. Ini baru rububiyah. Dah selesai. Lanjutkan. Ya. Kemudian uluhiyah. Ya, tauhid dan uluhiyah. Tadi itu rububiyah, wabillah. Yang kedua ini kita terangkan tauhid al-uluhiyah. Tauhid uluhiyah ini artinya tidak ada yang berhak disembah. Kita sudah tahu ini, ya, yang memberikan rezeki, meyakini yang memberikan rezeki itu hanya Allah, yang menghidupkan hanya Allah, yang menciptakan semua ini hanya Allah. Terjadi badai karena Allah, terjadi banjir itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Terjadi apa itu semua ciptaan Allah, harus diyakini, namanya uluhiyah. Sekarang uluhiyah, ya, adalah hanya Dia Tuhan yang berhak kita sembah. Tadi itu Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim itu rububiyah dan sifat. Ya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yaumiddin, ini rububiyah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini namanya tauhid uluhiyah. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Nah, hanya kepada Allah. Makanya di bahasa balaghahnya ini, kenapa dia tidak mengatakan na'buduka wa nasta'inu bik? Misalnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yaumiddin, na'buduka wa nasta'inu bik. Itu kan pas juga, cocok ya. Na'buduka wa nasta'inu bik, ihdinas siratal mustaqim. Tetapi Allah mengatakan iyyaka na'budu. Ya, iyyaka na'budu ini beda artinya dengan kita mengatakan na'buduka. Na'buduka itu artinya kami menyembahmu dan kami meminta pertolongan darimu. Tapi kalau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Ini artinya bahwa apabila tidak ada yang berhak disembah di dunia ini, ya, tidak ada yang berhak disembah di seluruh alam ini, hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, macam-macam penyembahan ini yang perlu kita ketahui. Ya, macam-macam penyembahan, ada penyembahan mahdhah ya, penyembahan mahdhah kayak kita salat itu Allahu akbar, Allahu akbar, sami'allahu liman hamidah, Allahu akbar, itu penyembahan mahdhah. Ya. Ada penyembahan yang tidak mahdhah ya. Ada penyembahan yang tidak mahdhah ya. Kita kadang-kadang menyandingkan guru kita sejajar dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau bukan karena syekh ini ya, dulu syekh ini menyetok matahari misalnya atau menyetok angin ya. Ini posisinya diposisikan sama dengan Allah. Nah, ini yang berbahaya. Ya. Wali ini misalnya menyetok angin, menyetok badai ya. Kemudian dikultus dengan setinggi-tingginya, nah ini yang berbahaya ya. Macam penyembahan yang ghairu mahdhah ini ya, yang banyak kita terjebak ya. Sama dengan tadi itu ya, kalau kita meyakini ada yang berhasil menyetok matahari, ada yang berhasil menyetok angin, ada yang berhasil menyetok kayak kemarin itu siapa yang di Mandalika itu? Nah, itu ada yang meyakininya itu rububiyahnya itu ya, rububiyahnya dipertanyakan. Tauhid rububiyahnya itu perlu dipertanyakan. Tidak ada yang bisa menyetok ya turunnya keinginan Allah, turunnya hujan. Kalau keinginan terlalu dan jadi turun hujan, berarti keinginan Allah nggak turun saat itu. Ya, keinginan Allah nggak mau turun hujan saat itu, bukan berarti keberhasilan dia, enggak. Ya, bukan berarti keberhasilan dia untuk menyetok hujan ini. Ya, ulama-ulama fisika ya.
Ulama apa namanya kalau hujan-hujan itu? Hah? Ya ulama kan? Ya mempelajari ternyata hujan itu timbulnya seperti ini. Karena banyak kandungan ini. Nah kandungan ini bisa dipecahkan dengan sesuatu seperti ini. Ya misalnya dia taburkan garam sebanyak-banyaknya sehingga tidak terjadi hujan. Itu hanya wasilah. Ya itu hanya wasilah. Ya kalau tidak turun hujan gara-gara garam itu tadi itu berarti memang keinginan Allah tidak turun hujan itu. Ya. Bukan jangan bilang gara-gara garam ini dia tidak turun hujan. Keinginan Allah memberikan inspirasi kepada manusia, memberikan pikiran kepada manusia, ya bahwa ternyata madah-madahnya atau materi-materinya di dalam kandungan hujan itu seperti ini bisa dipecahkan dengan ini. Itu inspirasi-inspirasi yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui ilmu pengetahuan sehingga tidak terjadi hujan. Maka keinginan Allah tidak hujan saat itu. Ya, tetapi kalau Allah memutuskan menit ini, detik ini, jam ini, hari ini akan turun hujan di sini, itu sudah keinginan Allah SWT. Gimana pun cara untuk yang melarangnya itu tidak akan bisa. Ya, itu tidak akan bisa. Nah itu tauhid rububiyah kita yang benar. Demikian pula ini bahwa tidak ada yang berhak disembah. Ya, tidak ada yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya di sini salah satu tanda-tanda ibadah itu benar diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah dia ikhlas lillah Subhanahu Wa Taala, ikhlas kepada Allah dan benar sesuai dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini syarat ibadah. Syarat ibadah itu benar diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Benar ibadahnya misalnya sholatnya, tetapi sholat itu enggak ikhlas kepada Allah belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Secara hukum fikih diterima, benar secara hukum fikih. Ya, tidak selamanya hukum fikih itu diterima pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Atau puasa nggak makan tak minum, ya. Makanya sering saya katakan prinsip ibadah itu ikhlas hanya karena Allah, itu prinsip ibadah. Ya, jangan puasa sunnah lah Senin Kamis supaya rezeki antum lancar, salah. Supaya rezeki antum lancar, salah. Ya, puasalah Senin Kamis perintah ajaran Rasulullah SAW hanya karena Allah. Ya, hanya karena Allah. Banyak orang itu. Ya, antum sedekah 1.000 ini akan ini. Makanya itu filosofinya Yusuf Mansur jadinya. Ya, Yusuf Mansur. Ya, keluarkan semua hartanya itu, keluarkan semuanya. Ya, nanti akan diganti oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan begitu prinsip ibadah. Prinsip ibadah itu satu, ya, ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan ibadah karena, ya, jangan sekali-kali antum ibadah karena. Walaupun ada dalam ajaran-ajaran Rasul itu misalnya siapa yang mau dunia dan akhirat maka sholat apa? Sholat duha kan? Sholat duha itu senilai harta yang ada di dunia ini. Ya. Nah, senilai harta di dunia ini. Itu nilainya apabila. Tapi niatnya tetap, ya. Niatnya itu tetap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kan nilainya, ya. Nilainya. Kalau antum sholat jamaah misalnya nilainya 25 derajat atau 27 derajat, itu nilainya, ya. Hanya Allah yang tahu. Tapi apakah walaupun antum sholat di masjid, ya, sholat di masjid, ya, tapi niatnya lain, ya, tetap aja tidak bisa dia bernilai seperti itu. Ya, bahkan nilainya kosong. Ya, bahkan nilainya kosong bila mana tidak ada benar-benar karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Karena ada orang sholat jamaah kan, ya. Kalau santri-santri kita ini wajar karena mereka ini masih tahap pembelajaran, ya. Tahap pembelajaran itu wajib sholat jamaah di masjid harus, ya. Tidak ini dihukum. Ya walaupun mereka berat, ya, itu bukan karena Allah kan, itu karena ustaz, karena pembina, ya. Tapi kan mereka tahap pembelajaran, masih tahap pembelajaran. Kita mengatakan di pondok sama di ini sama saja, ya, tidak usah di pondok saja beda,
Ya, beda ya ikhwafillah, saya yang merasakannya ya. Ya, pernah ngapal-ngapal dulu di masjid itu ya. Oke, di zaman masa-masa kita muda lupa kita ya. Ketika setelah kita dewasa, sudah kuliah, ternyata pengalaman-pengalaman yang waktu kita kecil itu kembali dia. Ketika kita dibongkar lagi oleh syekh-syekh kita, oh ini yang saya pelajari dulu ya. Oh ini yang kita pelajari dulu. Oh ini yang kita pelajari dulu ya. Ada kuncinya gitu. Walaupun kita lupa, tengah jalan itu kita lupa. Fase-fase umur kita ini, umur 15 tahun kita belajar sampai 16 tahun misalnya. Selesai fase ini, ya. Anak-anak kita begitu. Selesai dia fase ini, ketika dia sudah dewasa kembali, disuguhkan dengan itu, dia ingat kembali. Ya, oh ini yang kita pelajari dulu. Ini yang kita pelajari. Innamal a'malu binniyat, kembali dia. Oh ini saya pernah ngapal ini dulu di pondok, saya pernah ngapal ini. Akhirnya dia kembali. Alhamdulillah. Kemudian tauhid uluhiyahnya juga, berdoa itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan sekali-kali untuk berdoa apalagi sampai nyebut wali misalnya, wahai Syekh Abdul Qadir Jailani berikan kami ini, itu sudah sering. Ya. Wahai Syekh Abdul Qadir, apalagi khusus datang ke makam Syekh Abdul Qadir Jailani misalnya, ini minta berkah, minta ini enggak. Doa itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ud'uuni astajib. Ya. Sampai Nabi saja tidak diberikan wewenang untuk mewakili penerimaan doa. Ya. Hanya Allah yang menerima doa. Ya. Sampai Nabi ini di dalam ayat puasa kan, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ini di ayat puasa yang terakhir Allah mengatakan, ketika hamba bertanya, mencariku dan dia berdoa, ya. Sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, saya dekat dengan mereka. Dia tidak, Allah tidak mengatakan engkau dekat wahai Muhammad, kasih tahu dia. Enggak. Allah langsung mengatakan inni qarib, ya, saya dekat. Ya, inni qarib. Ya. Bahkan di situ wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, ya, ujibu da'watad da'i idza da'an, saya akan menjawab doa siapapun yang berdoa kepada Allah. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Memang ada tempat-tempat doa yang direkomendasikan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tempat-tempat doa yang direkomendasikan seperti di depan Ka'bah, ya, di dekat Hijr Ismail, kemudian antara mimbar dan rumah Rasulullah, ya. Mimbar dan rumah Rasulullah itu namanya Allah, ya. Itu sangat, ya, makbul kita berdoa di situ. Selain yang direkomendasikan ini, ya, berarti sama saja dengan antum berdoa di sini dengan berdoa di makam Jailani misalnya, Abdul Qadir Jailani, makam siapa, itu sama posisinya. Ya, antum berdoa di sini menghadap kiblat, hanya berdoa kepada Allah, sudah selesai. Ya, sudah selesai. Tidak ada bedanya untuk berdoa di sini dengan berdoa di Masjid Istiqlal, berdoa di masjid, ya, Islamic Center atau di mana, itu sama posisinya kalau doa itu. Ya, sama posisinya. Karena kita hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, selain yang direkomendasikan oleh Nabi ini adalah Masjidil Haram, di masjidnya, atau di Masjidil Aqsa, atau di Raudhahnya, kemudian di Hijr Ismail, kemudian di depan Ka'bah. Ya, selain yang direkomendasikan ini, ya, tidak perlu untuk cari-cari tempat itu, ya, tidak perlu untuk cari-cari tempat itu, ya. Waktunya juga ada yang direkomendasikan oleh Rasulullah SAW. Waktunya Jumat misalnya, ya, di hari Jumat itu ada saat ijabah, ada saat-saat diijabahkan. Makanya perbanyak doa di hari Jumat, ya, karena kita tidak tahu kapan saat ijabahnya, ya. Di bulan puasa juga kita disuruh banyak berdoa karena di situ banyak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini fiqh doa, ya, cara kita berdoa kepada Allah Subhanahu. Kemudian hanya kepada Allah juga bertawakal, ya.
tawakal kepada Allah. Apa itu tawakal? Ya, tawakal itu bila mana ikhtiar sudah selesai. Itu namanya tawakal ya. Jangan antum tawakal seperti tawakalnya orang Badui. Ya, ada orang Badui datang kepada Rasulullah, turun dan bertanya, dia lepas begini saja. Ya, Rasulullah mengatakan, kenapa tanya digituin? Tawakal wahai Rasulullah. Wah, beda dia. Tawakal wahai Rasulullah katanya. Enggak, ikat dia, cuma tawakal Allah. Ikat dia, kemudian tawakal Allah. Jangan antum bawa motor keren sana kemari, yang tinggalkan kuncinya di situ, padahal antum itu tahu bukan tempat aman. Ya, antum tahu bahwa itu bukan tempat aman. Ya, antum tinggalkan saja, tawakal Allah enggak. Ambil kuncinya, kunci startnya, lalu tawakal Allah. Ikhtiar antum sudah selesai, hilang, berarti itu namanya takdir. Ini bukan cuma yang terakhir ya. Itu namanya takdir. Antum sudah tawakal, sudah semuanya selesai, hilang juga, itu namanya takdir. Kita harus yakin. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Tinggal asma wa sifat. Ya, nanti kita lanjutkan minggu depan tentang asma wa sifat. Bahwa rububiyah, uluhiyah hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.